Bismillahirrahmanirrahim. Baik, jadi pada dasarnya rambut manusia itu adalah suci, tidak najis. Baik itu rambutnya orang yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Entah itu masih menempel di kepala ataupun yang sudah terpisah. Terpisah karena dipotong, dicukur, atau tercabut ketika bersisir. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa ketika haji saat tahallul Nabi SAW beliau memberikan potongan rambutnya kepada Abu Thalhah. Abu Thalhah ini bapak tirinya Anas bin Malik ya. Kata Nabi ke Abu Thalhah, iqsimhu bainan nas, bagikanlah rambut ini ke orang-orang. Namun demikian, rambut yang sudah terpisah ini, yang sudah dipotong, dicukur ini, ya, yang hukumnya adalah suci ini, meskipun suci, dia tidak boleh digunakan atau dimanfaatkan ataupun dijual. Karena hal ini menurut para ulama adalah perbuatan yang merendahkan kehormatan dan kemuliaan manusia. Kata Allah dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 70, walaqad karramna bani Adam, dan sungguh kami telah memuliakan anak keturunan Adam, Bani Adam ya, anak keturunan Adam. Dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah disebutkan di sana, wattafaqal fuqaha'u ala adami jawazil intifa'i bi sya'ril adami bay'an wa isti'malan li'anna al-adamiyya mukarramun liqaulihi subhanahu wa ta'ala walaqad karramna bani Adam. Dan para ahli fikih sepakat atas tidak bolehnya pemanfaatan rambut manusia, baik dijual ya, untuk dijual ataupun untuk digunakan, untuk dipakai, nggak boleh. Karena manusia itu dia mukarramun, dimuliakan oleh Allah berdasarkan firman-Nya subhanahu wa ta'ala, walaqad karramna bani Adam, dan sungguh bani Adam telah kami muliakan. Manusia, anak keturunan Adam dimuliakan oleh Allah. Ini dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah ya, dikatakan para ulama, para ahli fikih sepakat gak boleh. Kemudian kalau menurut imam atau mazhab yang lain ya, para ulama dari 4 mazhab, dari mazhab Hanafi misalnya, dalam Al-Inayah Syarhul Hidayah, ini kitab fikihnya mazhab Hanafi, dikatakan di sana, wala yajuzu bay'u syu'uril insan walal intifa'u biha li'annal adamiyya mukarramun la mubtadalun fala yajuzu ay yakuna syai'un min ajza'ihi muhanan wa mubtadalan. Enggak boleh jual beli rambut manusia maupun memanfaatkannya, menggunakannya, memakainya, sebab manusia itu mulia atau dimuliakan oleh Allah dan tidak hina, tidak rendah gitu ya. Maka tidak boleh ada sesuatu pun dari bagian tubuhnya yang direndahkan dan dihinakan. Gak boleh bagian tubuh manapun dari manusia itu dimanfaatkan ya. Dalam hal ini adalah rambut manusia, karena itu perbuatan yang merendahkan dan menghinakan. Tadi mazhab Hanafi. Kalau dalam mazhab Maliki, dalam salah satu kitab fikihnya, misalnya Al-Hasyah Al-Adawi ala Syarhi Khalil ya, di sana dikatakan, su'ila Malikun an bai'i sya'ri alladhi yuhlaqu min ru'usin nas fakarihah. Imam Malik pernah ditanya tentang jual beli sesuatu yang dicukur atau dipotong dari kepala manusia. Nah, Imam Malik fakarihahu, Imam Malik itu menganggapnya makruh ya, hukumnya makruh. Makruh itu sama saja dia tetap tidak boleh, cuma tidak sampai ke haram.
Itu mazhab Maliki, ya. Imam Malik mengatakan demikian. Dalam mazhab Syafi'i pun juga sama, ya. Kata Imam An-Nawawi misalnya dalam Al-Majmu', ma la yajuzu bay'uhu muttasilan la yajuzu bay'uhu munfasilan ka sya'ril adami. Apa yang tidak boleh dijual belikan dalam keadaan bersambung, ya, tersambung atau menyambung, maka dalam keadaan terpisah pun juga tidak boleh dijual belikan, seperti rambut manusia. Tadi mazhab Syafi'i. Dan terakhir mazhab Hambali, Imam Al-Buhuti dalam Kasyaful Qina mengatakan wala yajuzu isti'malu sya'ril adami ma'al hukmi bi taharatihi li hurmatih. Tidak boleh menggunakan rambut manusia meskipun hukumnya suci dikarenakan kemuliaan manusia itu. Jadi para ulama dari empat mazhab mereka mempunyai pendapat yang sama bahwa yang namanya jual beli atau menjual rambut itu, rambut manusia, ya, gak boleh. Ini terkait dengan jual beli, ya, jual beli rambut. Adapun kalau sifatnya memberikan rambut secara sukarela, ini hukumnya beda, ya. Ini terkait dengan hukum memakai rambut palsu atau wig, ya. Itu tujuannya pakai wig, tujuannya pakai rambut palsu itu apa? Nah, di sana nanti hukumnya bisa boleh, bisa juga haram. Jika seseorang memberikan rambut kepada suatu yayasan atau perusahaan yang membuat rambut palsu atau wig untuk para penderita suatu penyakit tertentu yang menyerang atau mengenai rambut kepala, ya, kanker atau tumor misalnya, ya, yang membuat kepala itu rambutnya kepalanya buta atau rambutnya rontok atau yang semacamnya seperti itu, di mana rambut palsu itu dipakai untuk menutupi aib, maka hukumnya boleh, ya. Kalau memang itu untuk menutupi aib, hukumnya boleh. Bahkan yang memberi pun insya Allah dia mendapatkan pahala. Namun jika wig itu digunakan untuk bergaya atau gaya-gayaan, ya, rambut palsu itu dipakai untuk gaya-gayaan gitu, dimana tidak ada tuntutan orang tersebut untuk memakainya, dalam arti kepalanya atau rambut kepalanya itu baik-baik saja, dia sehat walafiat, artinya nggak pakai rambut palsu pun juga nggak apa-apa, kelihatan normal, kelihatan artinya tidak ada masalah, maka yang seperti ini hukumnya haram, ya, karena itu termasuk dalam kategori menyambung rambut, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih dikatakan beliau la'anal wasilata wal mustausilah, melaknat, ya, orang yang menyambung rambut dan juga yang meminta agar rambutnya disambungkan. Saya kira demikian. Terima kasih. Wallahu a'lam.